Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman calon programmer iOS. Nah, kita kembali belajar tentang SwiftUI. Hari ini kita akan belajar lebih jauh ya, tingkatnya lebih advance tentang penggunaan list ya. Jadi nanti kita akan belajar tentang dynamic list ya. Contohnya adalah seperti ini. Jadi di sini saya memiliki sebuah list ketika saya menambahkan data, misalnya Jakarta Utara gitu ya. Jakarta Utara saya tambahkan bisa gitu ya, lalu ketemu hapus gitu, bisa delete, lalu kita bisa delete sekaligus bisa, ataupun kita melakukan move ya, move misalnya saya pindahkan datanya seperti ini. Jadi si list ini sekarang lebih dinamis ya. Nah, sekarang kita akan mencoba membuat ini ya teman-teman. Caranya cukup mudah sekali ya. Kita tinggal bermain tentang environment object dan beberapa fungsi-fungsi yang terkait dengan array. Ada move, ada append ya, kemudian ada delete ya dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan buat sebuah tampilannya dulu ya teman-teman. Jadi sekarang saya akan membuat sebuah struct baru, struct baru namanya adalah home ya. Di home itu view ya. Seperti ini. Lalu di sini adalah var body sum view ya, seperti ini. Nah, di sini teman-teman di home ya. Di home ini saya tambahkan sebuah vstack ya. Saya ganti ini jadi home seperti ini. Nah, di vstack saya tambahkan dua buah view ya, satunya adalah text field dan satunya adalah button ya. Jadi di dalam vstack saya tambahkan hashtag dulu ya, seperti ini. Nah, satunya adalah text file ya, text file. Enter title misalnya ya, seperti ini. Lalu saya butuh data state-nya ya. Jadi si teks ini saya butuh data state-nya ya. Jadi saya tampung dulu state ya, var title aja lah, var new title ya, dia string. Oke. Nah, sekarang saya punya data state di sini yaitu dari si new title ya, dollar bentuk teks new title. Yes. Seperti ini. Saya resume ya. Oh, cuma di sini. Oke, saya taruh di sini. Sorry. Oke, udah. Sekarang saya tambahkan stylenya, yaitu teks fill stylenya, yaitu rounded text, rounded corner, rounded border text fill style seperti ini. Di sini. Oke, saya try again. Oke. Save ya, muncul title seperti ini. Nah, di sisi sebelahnya saya harus menambahkan button kan ya. Di sini ada button di sini. Di sini button plus. Oke. Sekarang saya tambahkan sebuah button plus ya. Tapi saya menggunakan view yang berbeda ya. Jadi saya pakai privat. Namanya adalah var add button ya, yaitu juga sum view seperti ini. Nah, sekarang saya membuat sebuah kondisional apakah dia posisinya adalah dalam posisi edit mode gitu ya. Nah, jadi contoh adalah seperti ini. Ketika edit mode ya, data button tambahnya hilang ya. Dan ketika saya tidak menggunakan edit mode, muncul kembali buttonnya. Jadi, sekarang saya tambahkan state dulu ya di sini. Add state namanya adalah var edit mode seperti ini ya, sama dengan edit mode dot inactive. Jadi defaultnya adalah edit modenya adalah inactive. Jadi di sini saya menggunakan switch case ya. Switch case. Case-nya adalah saya menggunakan state edit mode. Jadi saya bertanya dulu si aplikasinya, sekarang posisinya apakah sedang edit mode atau tidak ya. Jika dot inactive, maksudnya tidak aktif, ya berarti dia memunculkan menu buttonnya ya. Jadi dan ketika tidak, saya return
defaultnya adalah pakai any view. Any view-nya saya menggunakan empty view. Jadi kosong ya, tidak muncul apa-apa. Nah, sekarang ketika posisinya inaktif, tadi adalah ketika posisinya aktif. Sekarang posisinya inaktif, jadi saya return ya. Saya juga pakai any view seperti ini. Any view-nya adalah pakai button ya. Button ya, action seperti biasa. Nah, action-nya apa? Action-nya adalah kita akan melakukan penambahan data ya. Jadi nanti saya kosongkan dulu seperti ini. Oke, ya sebentar, berarti action. Nah, di sebelah buttonnya, berarti di dalamnya saya tambahkan sebuah tampilan pakai hashtag. Pakai hashtag seperti ini, saya pakai image, system name, namanya adalah plus ya. Pakai SF symbol, aplikasi SF symbol. Nah, di sini saya tambahkan mana tadi? Di sebelahnya sini ya, berarti kita tambahkan add button ya, seperti ini. Oke, jadi saya tambahkan add button di sebelah text file enter title. Nah, sekarang biar kelihatan nih si hashtagnya, saya kasih padding ya. Kemudian di sebelah padding saya kasih warna pakai background ya. Backgroundnya adalah orange. Lalu foreground colornya color.white ya. Nah, sekarang corner radiusnya adalah 5 saja lah. Oke. Jadi sekarang teman-teman sudah bisa melihat seperti ini, ada tampilan enter title dan button plusnya. Nah, di sini saya sudah menambahkan button dan text file untuk input data ya. Nah, sekarang biar lebih bagus saya kasih padding. Paddingnya adalah dot horizontal saja ya. Horizontal ya, biar kanan dan kirinya ada space-nya. Oke. Sekarang teman-teman, kita membutuhkan sebuah data yang sifatnya public. Jadi, sekarang saya buat sebuah grup ya, model di sini. Saya berikan nama item di sini, item.swift. Oke, si item ini di sini untuk modelnya saya pakai struct, namanya ada item, dia adalah identifiable ya, bisa diidentifikasi. Kemudian ada ID ya, pakai UID lah ya seperti biasa. Lalu ada var title-nya. Jadi ini yang akan kita gunakan sebagai penampung data title yang untuk ditambahkan, dihapus ataupun dirubah gitu ya. Sorry. Oke, sekarang saya sudah punya item modelnya. Nah, sekarang saya juga membuat view modelnya ya. View model. Nah, di sini di view model saya buat sebuah file namanya adalah item model seperti ini. Nah, di item modelnya saya tambahkan beberapa fungsi seperti menambah data, menghapus, berpindah sama update ya. Oke, saya pakai combine ya. Saya buat sebuah kelasnya adalah item model, dia pakai observable object. Nah, di sini saya memiliki sebuah variable state yang sifatnya global, yaitu var new title, yaitu untuk menambahkan atau mungkin nanti kita akan melakukan update data dengan si state ini. Dan saya juga published var item. Nah, sekarang saya punya data baru ya, data baru yang akan saya tampung dalam bentuk array ya. Jadi ada item. Oke, sekarang saya kosongkan saja seperti ini. Mungkin kita juga bisa menambahkan, misalnya di sini adalah dengan menggunakan model yaitu item, lalu kita masukkan stringnya misalnya Jakarta Timur gitu ya. Secara default itu mungkin seperti itu. Tapi untuk pertama kali membuka, saya kosongkan saja. Oke, seperti ini. Nah,
Sekarang kita daftarkan dulu si item modelnya agar dia sifatnya sebagai environment object atau datanya global. Kita pilih scan digit ya. Jadi di sini teman-teman cari yang ini road view-nya. Jadi di sini tinggal tambahkan environment object ya. Kemudian item model ini. Oke, sekarang item model sudah saya tambahkan. Kita kembali ke sini ke item model lagi. Saya akan membuat sebuah fungsi ya. Jadi fungsinya adalah on add, yaitu untuk melakukan penambahan data. Kita membutuhkan sebuah parameter apa sih yang ditambahkan ya. Title, dia bentuknya string. Nah, kenapa title? Kenapa string? Karena kita itemnya itu adalah title, di sini ada string. Jadi kita sesuaikan di sini. Tidak pakai return value, dan di sini kalau teman-teman pernah belajar tentang array, jadi item.append, nah, new element, elemennya apa? Terus kita item, kemudian kita title-nya adalah ini ya, new, bukan new, tapi title ini. Title. Jadi ketika saya nambah data, datanya dari mana? Itu data yang ditampung dari parameter title ini. Oke, kita setelah ditambahkan tentunya si field-nya itu harus kosong kembali ya. Jadi di sini adalah self dot ini ya, new title. Jadi dia kosong kembali. Oke, kita kembali ke function on delete. Kalau on delete, saya membutuhkan offsetnya. Offsetnya mana? Jadi saya membutuhkan index setnya. Jadi saya membutuhkan index offset untuk di delete. Nah, sekarang jadi item dot remove at offset. Jadi offsetnya adalah offset. Jadi saya membutuhkan untuk menghapusnya, saya membutuhkan index offsetnya. Lalu function untuk move atau perpindahan, tentunya kita membutuhkan source datanya ya, yaitu dari index set. Dan kemana dia akan pindah? Berarti destination, dia pakai integer. Posisinya ke indeks mana, dari indeks mana ke indeks mana gitu ya. Jadi items.move dari offset mana? Dari offset source ke offset destination. Ini, save. Nah, sekarang saya membutuhkan sebuah function untuk on update. Ya, untuk melakukan update data, tentunya saya membutuhkan index. Index itu dia integer ya. Kemudian title-nya apa? Title itu data barunya apa? Jadi saya sini. Oke. Nah, sekarang items dengan indeks keberapa yang akan kita rubah title-nya. Sekarang title yang lama adalah title yang baru ya, title yang baru dari sini. Oke, sekarang sudah punya 4 fungsi dan dua buah data state yang sifatnya global, yaitu new, title, dan items. Kita back kembali ke content view seperti ini. Nah, sekarang teman-teman, sekarang kita harus merubah yang edit ini state-nya. Saya rubah dengan add environment object ya. Jadi saya rubah datanya menjadi data yang sifatnya lebih global. Di mana datanya adalah var data, itu saya ngambil dari item model. Ini ya. Jadi sekarang saya ngambil data dari si item model. Nah, sekarang si teksnya sekarang merubah data baru kan. Data baru berarti saya bisa memanggil dengan $data.new title. Nah, title teman-teman udah ngelihat di sini ya. Saya ngambil data dari sini agar saya bisa menambahkan data. Oke. Sekarang saya sudah punya apa? Ya. Oke. Sudah hashtagnya sudah, berarti saya tinggal menampilkan listnya. Display list ya. Oke, sekarang saya akan menampilkan list pakai tentunya list ya.
Oke, jadi saya pakai for each aja. For each-nya adalah data array dari data.items enumerated-nya, maksudnya saya agar bisa ini ya teman-teman, bisa mengambil indeksnya. Lalu ID seperti ini dot offset ya. Oke. Nah, sekarang saya tutup ya sini. Jadi sekarang saya tampilkan offsetnya untuk indeks posisi keberapa arraynya. Lalu saya tampilkan datanya dalam bentuk item alias item in ya, in. Saya berikan navigation link. Oke, berarti karena navigation link, jadi saya butuhkan navigation view di sini. Navigation view ya di sini. Oke. Nah, di sini navigation view berarti di sini saya tampilkan dot navigation view style agar dia bisa kompatibel dengan di landscape ya. Jadi saya tambahkan navigation view style stack navigation. Nah, kita kembali lagi ke navigation link. Maksudnya adalah ketika kita klik ini, dia pindah. Jadi kita pakai navigation link. Oke. Navigation link kita butuh, kalau navigation link butuh destination ya. Destination-nya kemana ya? Ke sebuah data ya. Jadi kalau kita klik gitu, ini adalah tampilan view baru ya. Oke, saya buat di sini aja stroke detail view ya, view. Lalu di sini ada var body sum view ya. Oke, sementara kita tampung dulu dalam bentuk teks yaitu detail. Yes, sudah. Berarti kita sudah punya, tinggal masukkan detail view seperti ini. Oke, saya sudah punya link untuk menuju ke halaman berikutnya ketika saya melakukan klik item di list view. Nah, sekarang kita tampilkan di sini teksnya adalah item dot title. Title. Oke. Kita coba tunggu sebentar. Ada yang error. Kita build dulu. Oke, sukses. Ya. Oke, bawel ya ternyata ya. Nggak usah, kita pakai simulator saja. Kita editornya, kanvasnya kita tutup ya, save. Oke. Kita tunggu. Jadi saya udah punya text file sama add button di sini. Nah, di sini ya teman-teman, save, mantap. Ada listnya udah muncul. Nah, sekarang kita ke si for each-nya. Jadi dia harus dot on delete ya. Performnya adalah data dot on delete ya, yang sudah kita bikin sebelumnya ya. Lalu dot on move, performnya juga data dot on move ya, yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, sekarang saya sudah punya, berarti si list ini sudah bisa di delete dan di move kan. Oke, biar ada titelnya, saya berikan navigation bar title, berarti list ya, seperti ini. Oke, coba jalankan ya. Kita coba jalankan, sukses. Tunggu simulatornya. Oke, sudah muncul seperti ini. Oke, kita coba Joko. Belum bisa ya. Jadi di sini seperti kita butuh environment berarti dot
edit mode, dan edit modenya adalah $.edit mode seperti ini. Kita coba lagi. Sukses. Oke. Sudah. Oh ya, saya belum menambahkan button editnya, sorry, di sini. Berarti saya tambahkan ini ya, dot navigation bar item yang leading ya. Jadi saya tambahkan leadingnya adalah edit button. Edit button ini sudah bawaan ya dari API-nya si Swift ya, si Swift UI. Ya, coba saya jalankan kembali. Oke, muncul ya teman-teman. Di sini ada edit ya. Nah, kalau edit dia ngilang ya. Oke. Sekarang kita berarti kita ya, nambahnya kan belum bisa ya. Tadi kita baru bikin action ya. Actionnya masih kosong ya. Berarti sekarang kita panggil fungsi onAdd atau onAdd ya. Berarti self.data.onAdd. Nah, kita butuh title-nya, datanya dari mana? Jadi datanya dari self.data. Dari state-nya adalah new title. Jadi ketika kita nambah data baru, datanya dari mana? Dari sini. Dari new title. New title itu kalau teman-teman cek itu dari sini di view model ya, di sini. Nah, dari sini. Oke. Oke, kita kembali ke content view. Oke, saya sudah menambahkan. Coba saya run kembali. Apakah saya bisa menambahkan data? Oke, saya coba misalnya Purwokerto. Tambah, yes, nambah. Misalnya Bumi Ayu. Tambah lagi. Oke, bisa. Sekarang kita coba move ya, hapus. Oke, udah terhapus. Misalnya Brebes ya, tambah Jogja. Oke, saya edit. Oke, muncul icon sini. Kita coba pindahkan. Oke, sudah bisa. Lalu saya hapus Jogja, misalnya. Lihat. Oh ya, sudah bisa. Brebes saya hapus. Oke, bisa. Berarti, oh ini, tinggal editnya ya, teman-teman. Berarti tinggal edit. Pindah ke halaman detailnya. Berarti kita tinggal ke halaman detail. Nah, dalam detail, kita tentunya butuh mengirimkan data ya. Jadi di detail view di sini saya akan kirimkan data. Oleh karena itu di dalam detail saya tambahkan environment object ya. Saya juga akan panggil data globalnya yaitu data dari item model. Oke. Nah, sekarang yang saya tampung dulu state new title-nya. Karena kan ketika mau update juga kita butuh text field ya untuk menampung datanya. Jadi di sini saya buatkan sebuah state var new title value misalnya dia string. Oke. Save seperti ini. Nah, saya juga tampilkan data props ya agar data di atas dari for each ini bisa kita lempar ke detail view ya. Jadi props data. Jadi saya buat sebuah var item, dia sesuaikan dengan struktur modelnya adalah item. Lalu saya juga membutuhkan position untuk melakukan update ya. Jadi let index dia integer. Nah, seperti ini. Oke, sekarang saya sudah punya new title, item, dan index. Nah, sekarang teman-teman di sini pasti error muncul seperti ini. Jadi saya harus mengirimkan membuat sebuah properti ya di navigation link. Berarti di sini adalah muncul seperti ini. Itemnya adalah item. Data dari item ini akan saya kirimkan ke detail view. Index ini apa? Index ini adalah offsetnya. Offset itu adalah position yang berhasil kita tampilkan dari fungsi enumerated ini. Dari sisi array ini kita bisa melakukan
pengambilan data indeks setiap array. Kan ada 0, 1, 2, 3, dan sebagainya. Jadi kita ambil posisi array-nya yang akan kita gunakan untuk mengupdate data. Oke, sekarang sudah, tinggal kembali ke detail ya, detail view. Oke, saya post saja ini yang ini, vstack. Oke, di vstack ini saya tambahkan oke, alignment-nya dot leading saja, di rata kiri. Nah, di sini saya tambahkan form untuk melakukan edit data ya, edit data di text via file person name misalnya. Nah, sekarang teksnya adalah $new title value. Jadi data dari new title value akan kita simpan. Yang sebelumnya dia adalah tampil dari data ini ya, data title yang sebelumnya. Makanya kita butuh on appear. Oke, saya styling dulu. Stylingnya pakai biasa sama aja lah. Rounded border text file style. Lalu, nah di sini on appear maksudnya adalah agar data dari sini muncul di value di tag file. Oke, untuk mengisi data new title value. Jadi kan awalnya new title value-nya adalah kosong, tapi dengan on appear, dia sekarang datanya ada berubah dari data.title yang kita kirimkan dari sini, dari property. Property dari mana? Dari si data view. Oke, jadi appear-nya adalah self.new title value adalah self.item.title. Oke, sudah ya. Sekarang kita coba dulu ya. Kita coba dulu jalankan ya, teman-teman. Apakah bisa kita ambil datanya? Oke, kita coba misalnya ini Purwokerto. Oke, kita klik, coba klik. Nah, si Purwokertonya sudah bisa dikirim atau udah terpassing ya. Nah, di sini saya tampilkan button ya, button stack. Buttonnya buat ngupdate ya, seperti button. Nah, saya membutuhkan perubahan, berarti saya tambahkan teks untuk nama buttonnya update. Ini aja, lalu actionnya adalah enter ya. Jadi si self.data kita panggil on update ya. Kita melakukan on update datanya itu indeks keberapa arraynya. Jadi kita self.index ya. Jadi kita sudah membuat posisi indeks yang akan kita update. Jadi array dengan posisi indeks berapa yang akan kita rubah dengan data baru. Data barunya dari mana? Dari self.new title value seperti ini. Lalu di sini ada text update. Nah, save. Lalu saya kasih padding. Lalu saya kasih background color dot green ya. Lalu saya kasih corner radius 5 dan foreground colornya adalah dot white. Oke, save ya. Oke. Sekarang di sebelahnya, oke, sudah cukup ya. Cukup. Jadi kita coba jalankan dulu ya. Coba jalankan dulu. Apakah update-nya berhasil atau tidak? Oke, sekarang kita tambahkan misalnya Bumiayu, kita tambahkan ya. Kita mau edit Bumiayu keren misalnya. Update ya, kita back. Nah, datanya sudah berubah, saya Purwokerto juga keren. Update ya, back. Nah, mantap ya. Sekarang berarti di sini di sini mungkin ya. Coba
Saya berikan tambah navigation bar title biar tile. Kasih spacer. Oke, saya coba run kembali. Oke, saya coba tuh, saya tambah. Nah, muncul seperti ini. Lalu misalnya Purwokerto Jaya, misalnya update. Sekarang udah ganti ya. Dah. Oh ya, ini masih mepet. Berarti saya kasih dot padding. Paddingnya adalah dot horizontal. Saya coba run. Oke. Sip, muncul. Tambah. Oke, edit. Yes, udah cakep ya. Sekarang kita coba tambah. Sorry. Misalnya Bumi Ayu, ya. Lalu Jakarta, ya. Surabaya, misalnya. Oke, udah seperti ini. Kita bisa hapus ya. Misalnya saya menghapus Jakarta, langsung bisa. Lalu menghapus seperti ini, bisa juga ya. Tuh ya. Oke. Misalnya kita juga bisa memindahkan saya si Surabaya jadi di atasnya Purwokerto gitu ya, bisa down. Oke, cukup ya teman-teman ya, sudah bisa membuat sebuah list yang dinamis ya, di mana kita bisa melakukan tambah data, perpindahan data, menghapus data, dan mengedit data array ya, data sementara. Namun teman-teman nggak usah khawatir, ini bisa diimplementasikan juga dengan menggunakan JSON ya. Dan teman-teman tinggal hubungkan saja dengan sebuah URL yang mengarah ke endpoint REST API-nya, baik itu post, get, dan sebagainya. Oke teman-teman, saya rasa cukup untuk belajar tentang dynamic list di Swift UI. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial series Swift UI berbahasa Indonesia berikutnya. Terima kasih.